Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, darah yang mengalir yang ditemukan yaitu di daging ikan, atau darah yang mengalir yaitu ditemukan yaitu di tulang ikan, maka semuanya darah yang mengalir itu adalah mutanajis kecuali darah yang ada di dalam daging ikan atau ada darah yang ada di dalam tulang ikan. Itu dimaafkan, itu tidak wajib kita menyucinya dan boleh kita memakannya. Demikian juga darah yang ada pada daging binatang yang boleh kita memakannya dengan sebab disembelih. Maka kalau ada darahnya yang mengalir itu wajib kita menyucikannya karena itu adalah mutanajis. Dan juga darah yang ada mengalir pada tulangnya itu juga wajib kita menyucikannya karena itu juga adalah mutanajis. Adapun darah yang ada pada daging yang disembelih dan boleh kita memakan dagingnya, di dalam daging itu ada darah atau di dalam tulangnya itu adalah ada darah, maka itu oleh para ulama mengatakan dimaafkan dan tidak wajib kita menghilangkannya, menyucikannya. Kenapa? Karena darah itu ada di dalam daging. Daging tadi, daging binatang yang boleh kita memakannya, dan juga ada di dalam tulang yang tulang itu boleh kita memakannya dengan sebab disembelih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dalam binatang yang tadi kita sembelih dan boleh kita memakannya, ada beberapa darah yang ditemukan di dalam tubuh binatang itu yang halal kita memakannya. Di antaranya adalah hati. Hati yang ada pada tubuh binatang itu para ulama mengatakan bagian dari darah. Tapi karena dia sudah menjadi hati, kata para ulama itu dimaafkan, boleh kita memakannya. Termasuk limpa yang dekat hati itu juga adalah, kata para ulama, adalah bagian darah. Tapi karena dia adalah limpa, itu adalah boleh kita memakannya, dikecualikan itu oleh para ulama. Dan termasuk di dalamnya itu yang ada segumpal darah, yaitu dalam kandungan binatang, yaitu kalau seandainya kan menurut hukumnya kalau kita menyembelih induknya, maka kandungan yang ada pada induknya itu akan halal kita memakannya. Kalau ada segumpal darah dalam kandungannya, maka itu juga halal kita untuk memakannya. Demikian segumpal daging yang ada pada tadi, setelah kita sembelih kita temukan pada segumpal daging di tubuh binatang yang kali kita halalkan dengan sebab menyembelihnya, maka itu boleh juga kita memakannya. Maka dikecualikan ada beberapa hal yang masuk kepada kategori yang tadi darah yang najis kita bilang, tapi dimaafkan kita memakannya. Di antaranya adalah tadi hati, dan yang kedua adalah limpa, segumpal darah yang ada dalam kandungan, dan juga segumpal daging yang ada dalam kandungan. Termasuk juga kata para ulama yang itu adalah suci adalah mani, yaitu mani yang binatang yang tadi boleh kita memakannya, yaitu dengan sebab disembelih. Dan yang berikutnya adalah yang juga yang suci itu adalah sama dengan hukum darah, yaitu susu binatang itu yang bercampur dengan darah, maka itu juga dimaafkan, boleh kita untuk meminumnya. Dan termasuk juga diantaranya adalah kalau seandainya ada telur ayam yang sudah dioramkan, kalau tidak belum dia lebih banyak yaitu darahnya daripada telurnya, cuma darahnya itu adalah sedikit yang ada di dalam telur itu, lantas kita makan, kita masak, maka itu adalah dimaafkan darah yang sedikit yang ada pada telur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, demikian juga ada minyak yang menghasilkan kasturi, yaitu binatang yang menghasilkan kasturi, ya antaranya adalah kijang. Kalau seandainya kijang itu tidak disembelih, kan kita tidak boleh makan kijangnya. Nyatanya kijang itu adalah mati sendiri. Dengan sebab mati sendiri, maka kita tidak boleh memakan dagingnya. Kenapa? Karena binatang yang halal kalau sebab disembelih, kalau dia mati sendiri adalah najis, maka kita haram untuk memakannya. Tapi ada kita menemukan di dalam kijang yang tadi mati sendiri itu minyak kasturi, tapi minyak kasturi itu adalah membeku,
maka boleh kita mengambil minyak kasturinya. Kenapa? Walaupun binatangnya tidak boleh kita memakannya, tapi minyak kasturinya boleh kita mempergunakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, adapun minyak kasturi yang sebabnya itu adalah mencair yang ada pada tubuh kijang, maka karena dia sudah mencair dengan dagingnya, maka itu tidak boleh kita mengambilnya. Kenapa? Karena sudah menyatu dengan dagingnya. Dagingnya tadi adalah najis. Kenapa? Karena tidak kita sembelih dan tidak boleh kita memakannya. Maka minyak kasturi yang ada pada daging kijang tadi juga kita tidak boleh mempergunakannya. Kenapa? Minyak kasturinya itu adalah mencair. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu beberapa, yaitu darah. Salah satunya adalah darah itu najis, tapi ada yang dimaafkan kita untuk mempergunakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.